Jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu akan memaparkan materi yang sudah kami diskusikan. Baiklah, saya Angelina Maharani sebagai moderator. Adapun rekan-rekan saya yaitu Violin Rahma Heldina dan Ibnu Sandova, Najwa Kansa Azahra, Faiza Rayana, Safira Nabila, Khairun Nisa Putri Yolanda, Ponzi Ana Awal Permata, Anissa Zulfita, Latifah Maratus Solehas, Balkis Sulistiani, Ansarullah, Muhammad Zikrillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan material yang sudah kami diskusikan. Yang berjudul tentang problematika rancangan undang-undang penyiaran. Baiklah, eh, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh pemateri. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang penyusunan RUU Penyiaran, Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Jadi, RUU tentang penyiaran ini merupakan revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang merupakan produk legislasi yang mengandung semangat reformasi dalam penyusunannya. Nah, RUU tentang penyiaran ini pertama kali diusulkan menjadi undang-undang sejak periode DPR RI tahun 2009 sampai 2014 dan 2014 sampai 2019, namun selalu gagal ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, undang-undang penyiaran ini perlu direvisi karena pada pelaksanaannya sering muncul kontroversi. Revisi undang-undang penyiaran ini berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform terestrial versus jurnalisme platform digital. Ketua KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, Pusat, menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ini memiliki urgensi untuk memperjelas definisi antara media baru, media sosial, media digital, dan irisannya dengan media konvensional. Cukup sekian. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Latifah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang tujuan dan sasaran rancangan undang-undang penyiaran yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktunya. Kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran revisi Undang-Undang Penyiaran. Nah, jadi pemerintah itu melakukan revisi Undang-Undang Penyiaran seperti yang dijelaskan sebelumnya karena ada kontroversial yang terjadi. Nah, kemudian RUU Penyiaran itu eh, ada karena diharapkan supaya lembaga penyiaran publik itu diharapkan mampu menjadi jembatan kepentingan antara publik serta para pejabat atau pemerintah dalam akses informasi. Jadi masyarakat itu dapat menerima segala sesuatu informasi itu secara transparan atau secara terbuka. Kemudian eh, di revisi Undang-Undang Penyiaran ini juga dilakukan yang namanya penggabungan antara RRI atau Radio Republik Indonesia dengan TVRI, Televisi Republik Indonesia itu menjadi RT RTRI yang mana itu penggabungan antara duanya. Itu diperlukan karena salah satu media informasi ini tuh uh, supaya menjadi pemersatu alat pemersatu bangsa, kemudian jembatan penghubung antar berbagai kalangan. Nah, adapun sasaran yang ingin diwujudkan oleh pemerintah dengan adanya revisi Undang-Undang Penyiaran ini, itu yang pertama terciptanya kepastian hukum dalam rangka pengelolaan kelembagaan RTRI sebagai lembaga penyiaran publik yang profesional. Nah, kemudian yang kedua itu ada penyelenggaraan penyiaran publik yang dilaksanakan RTRI bertujuan untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya serta jati diri bangsa. Selanjutnya itu memberikan kontribusi pada pembangunan demokrasi. Jadi diharapkan adanya RUU penyiaran ini, masyarakat pun ikut serta dalam
segala informasinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada CI yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi mengenai kontroversi rancangan undang-undang yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai masalah yang pertama yang akan dijelaskan oleh pemateri. Kepada pemateri dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi penyiaran yang bebas. Yang pertama itu definisi existing. Penyiaran adalah transmisi sinyal menggunakan spektrum elektromagnetik yang diterima secara bersamaan. Yang kedua, definisi RU, yaitu penyiaran juga mencakup transmisi sinyal yang dapat diakses kembali oleh masyarakat atau on demand. Konsekuensi perluasan definisi ini mengatur lembaga penyiaran konvensional seperti TV publik, swasta, langganan, lintas, dan platform digital. Yang kedua itu platform yang diatur fokus pada OTT seperti YouTube, TikTok, etc. Masalah utamanya itu yang pertama aturan absurd. Logikanya berbeda. TV tradisional menggunakan logika keserakakan, sedangkan platform digital menggunakan logika on demand. Yang kedua, pasal 56 ayat 2 antara konten yang merupakan perjudian, bisnis dan kekerasan. Dampaknya itu membatasi film horor, aksi, dan konten dewasa lainnya di platform OTT. Selanjutnya, kewenangan KPI. Tanda lulus isi siaran, verifikasi konten dibuka. Yang kedua, konsekuensi konten di platform OTT harus mendapat stempel dari KPI sebelum bisa diupload. Jadi perlu revisi RUU harus lebih relevan dan adil mengikuti logika teknologi dan kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Baiklah, materi selanjutnya mengenai masalah yang kedua yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri dipersilakan. Boleh next slide. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan masalah yang kedua, yaitu KPI apakah KPI akan menilai kelayakan isi konten. Jadi KPI ini akan mempunyai wewenang untuk mengeluarkan yang namanya tanda lulus kelayakan isi siaran dan mewajibkan penyelenggara platform digital itu untuk melakukan verifikasi konten siaran. Nah, lagi-lagi ini tuh kurang jelas. Tapi kalau misalnya coba kita telah atau kita tafsirkan, kayaknya tuh KPI ini atau Komisi Penyiaran Indonesia ini mau dibikin kayak lembaga sensor film atau LSF. Jadi nanti konten-konten yang mau diupload ke ruang digital, misalnya kayak ke platform OTT, itu harus dapat stempel dulu dari KPI baru boleh diupload. Nah, itu kan aneh banget. Tuh. Sekian dari saya. Terima kasih Violin atas materinya. Baiklah, materi selanjutnya itu masalah yang ketiga mengenai karya jurnalisme ikut diatur oleh KPI yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Zikri? Sebelumnya mohon maaf, saya ya izin off cam karena saya lagi kurang enak badan. Nah, jika kita lihat yang masalah ketiga ini karya jurnalisme ikut diatur oleh KPI. Nah, eh, kalau kita tinjau aturan ini bau-baunya kayaknya DPR dan pemerintah ini lagi gencar banget kayak mau mengekang kebebasan berekspresi dan kritik dari masyarakat ataupun kritik dari pers. Nah, kalau kita lihat pasal 56, pasal yang di mana ada larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Nah, kan seperti aneh, masa kita nggak boleh kayak ada penayangan jurnalisme investigasi di TV maupun di platform digital. Nah, itu kan membuat kita menjadi kurang mengetahui apa yang sedang terjadi ataupun bahkan penyebab terjadinya suatu permasalahan yang diliput. Nah, adapun kekhawatiran-kekhawatiran
yang ditimbulkan jika karya jurnalisme ini ikut diatur oleh KPI. Yang pertama yaitu kewenangan KPI untuk mengatur jurnalisme ini dikhawatirkan dapat membatasi kebebasan pers dan menghambat jurnalisme investigasi dan kritik terhadap pemerintah. Kekhawatiran ini diperkuat dengan sejarah KPI yang memiliki rekam jejak dalam menjatuhkan sanksi terhadap media yang dianggap kritis terhadap pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu kekhawatirannya RUU ini tidak menjelaskan secara gamblang makna karya jurnalistik dan jurnalisme investigasi. Hal ini dikhawatirkan akan memicu tafsir karet dan penyalahgunaan kewenangan oleh KPI. Ketidakjelasan definisi ini membuka celah bagi tafsir karet oleh KPI, di mana mereka dapat dengan mudah menafsirkan konten siaran tertentu sebagai karya jurnalistik atau jurnalis investigasi. Meskipun sebenarnya tidak demikian. Selanjutnya yaitu kekhawatiran KPI memiliki konflik kepentingan dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik karena posisinya sebagai regulator penyiaran. KPI memiliki dualisme peran yaitu sebagai regulator penyiaran dan sekaligus sebagai penyelesaian sengketa jurnalistik. Hal ini dikhawatirkan akan memicu konflik kepentingan di mana KPI dapat memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa, terutama jika pihak tersebut adalah lembaga penyiaran yang memiliki hubungan dekat dengan KPI. Konflik tersebut itu dapat menyebabkan putusan sengketa jurnalistik yang tidak objektif dan tidak adil. Nah, selanjutnya yaitu adanya kekhawatiran pemberian kewenangan besar kepada KPI yang membuka peluang intervensi politik dalam karya jurnalistik yang dapat menghambat demokrasi dan transparansi. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dapat menggunakan kewenangan KPI untuk menyensor dan mengontrol media yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Hal ini dapat memicu budaya swasensor di kalangan jurnalis, yang dimana para jurnalis ini enggan memberitakan informasi yang sensitif atau kritis terhadap pemerintah ataupun pihak yang berkuasa. Selanjutnya yaitu kewenangan KPI untuk mengatur jurnalisme dianggap tidak seimbang dengan kewenangan Dewan Pers. Hal ini dikhawatirkan akan terjadinya tumpang tindih dan inefisiensi dalam regulasi media. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi di mana KPI dan Dewan Pers dapat mengeluarkan peraturan yang berbeda dan bahkan saling bertentangan dengan hal yang sama. Tumpang tindih regulasi ini dapat menciptakan kebingungan bagi para jurnalis dan media dan juga dapat memicu inefisiensi dalam regulasi media. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Zikria atas penjelasannya. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang masalah yang keempat, mengenai siapa dan apa yang mau diatur yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri dipersilakan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan siapa yang mengatur rahasia di balik RUU penyiaran dan apa yang mau diatur dalam rahasia di RUU penyiaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan siapa yang mengatur rahasia di balik RUU penyiaran. Ada beberapa pihak yang dikabarkan terlibat dalam pembahasan RUU penyiaran, antara lain yaitu yang pertama DPR RI, yaitu sebagai pihak yang menginisiasi dan membahas RUU penyiaran. Yang kedua yaitu pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan Dewan Pers dilibatkan dalam konsultasi dan pemberian masukan. Yang ketiga yaitu masyarakat sipil. Masyarakat sipil termasuk akademisi, organisasi media, dan aktivis yang terlibat dalam diskusi dan memberikan pandangan mereka. Yang kedua yaitu apa yang mau diatur dalam rahasia di balik RUU penyiaran. Yang pertama yaitu pembatasan kebebasan untuk berekspresi dan pers. Karena dikhawatirkan RUU penyiaran akan memberikan kewenangan yang berlebihan kepada pemerintah atau lembaga tertentu untuk membatasi konten siaran yang dianggap berbahaya atau tidak sesuai. Yang kedua yaitu keterbukaan informasi. Dikhawatirkan RUU penyiaran akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembahasan dan substansi RUU termasuk informasi yang dianggap rahasia. Selanjutnya yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan dikhawatirkan RUU penyiaran akan mengakomodasi kepentingan tertentu seperti kepentingan pemilik media atau
kepentingan politik dengan mengabaikan kepentingan publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Safira atas penjelasannya. Selanjutnya itu materi mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam rancangan undang-undang penyiaran. Yaitu pasal pertama yaitu ada pasal 8A yang akan dijelaskan oleh pemateri. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya jelaskan secara singkat tentang permasalahan kontroversial pada pasal 8A, tepatnya pada ayat 1 huruf Q, di mana isinya itu Komisi Penyiaran Indonesia KPI dalam menjalankan tugas berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Nah, hal ini dinilai tumpang tindih dengan pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang Pers tahun 1998 yang menyatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers ialah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Nah, selain itu, karena tadi sudah dikatakan secara langsung bahwa KPI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal tadi menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Nah, harusnya kan sengketa ini atau permasalahan yang berhubungan dengan jurnalistik cukup berada di Dewan Pers saja. Nah, selain itu di jurnalistik sendiri kita juga sudah ada juga Aliansi Jurnalistik Independen atau bisa disebut dengan AJI dan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Nah, maka seharusnya dua lembaga itulah yang bisa mengatasi sengketa jurnalistik sesuai dengan kode etik masing-masing. Sebenarnya dari saya itu aja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Juju atas penjelasannya. Selanjutnya itu ada pasal 8A yang akan dijelaskan oleh pemateri. Kepada pemateri dipersilakan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait kan tadi teman-teman udah tahu tentang bahwasannya RUU penyiaran ini tidak, maksudnya kontroversial. Nah, jadi selanjutnya contohnya adalah pasal 28A, di mana pasal 28A ini berbicara tentang PB. Berbicara tentang LPB yang Oke, jadi pasal 28A ini berbicara tentang LPB, yaitu adalah lembaga penyiaran berlangganan, yakni entitas yang menyiarkan program atau konten melalui berbagai platform seperti televisi, kabel, satelit, atau internet, di mana pengguna kan harus membayar gaya tertentu untuk mengakses layanan tersebut. Kayak misalnya sekarang kita ngelihat kayak IndiHome, itu salah satunya gitu loh, yang merupakan lingkup apa yang diurus oleh lembaga penyiaran berlangganan tadi gitu loh. Nah, dalam pasal 8A itu dinilai kontroversial karena yang pertama isinya tuh kan menyalurkan isi siaran tidak dilarang untuk menyalurkan isi siaran yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara serta mengancam pertahanan keamanan nasional. Dan yang poin yang paling diinikan di apa yang dinilai sangat kontroversial adalah dilarang untuk menyalurkan isi siaran yang terindikasi mengandung unsur pornografi, sadistis, serta mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender. Nah, ini tuh dinilai kontroversial gitu dan seolah melawan atau menentang prinsip daripada media sosial dan platform-platform yang sudah disebutkan sebelumnya gitu loh. Dimana ini akhirnya bikin unity in content padahal prinsip kita kan adalah diversity in content gitu kan. Karena sekarang ini aja lah kayak penonton itu menginginkan lebih banyak variasi dalam konten, makanya berlangganan dalam konten-konten kayak di IndiHome gitu apa yang ada di sana gitu kan. Nah, ini tuh dinilai sebagai pembatasan karena bisa mengurangi kepuasan penonton gitu loh. Karena kayak apa-apa tuh di ditegur dan malah di sini dikatakan bahwa akan dikenakan denda gitu. Sehingga intinya adalah pasal 8 ini em, ya melarang melarang untuk
adanya ditampilkan LGBT, terus juga suku, agama, ras, antar golongan gitu, yang mana sebelumnya itu malah kita sangat dengan mudah gitu mengaksesnya, karena apalagi kita berbayar. Nah, ini dinilai kontroversial karena alasan tersebut. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Balkis. Selanjutnya itu ada pasal 34F yang akan dijelaskan oleh pemateri kita selanjutnya. Kepada pemateri kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Penyiaran Pasal 34F ayat 2 huruf E, mengatur penyelenggaraan platform digital penyiaran dan platform teknologi penyiaran lainnya. Wajib memverifikasi konten siarannya ke KPI sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar isi siaran atau SIS. Penyelenggaraan penyiaran yang dimaksud dalam pasal ini termasuk kreator yang menyiarkan konten lewat YouTube, TikTok, atau media berbasis user generate konten lainnya. Hal ini membuat beberapa konten kreator dan jurnalis merasa khawatir. Kenapa? Karena mereka harus terpaksa membuat konten yang sesuai standar isi siaran. Sesuai dengan pasal ini, mereka harus mengirim konten yang mereka buat ke KPI sebelum mengupload ke media sosial atau lulus sensor. Kita tidak akan bisa lagi melihat konten-konten yang ada rokoknya, minuman keras, hal-hal berbau seksual, dan hal-hal yang tak mendidik lainnya. Para konten kreator dan jurnalistik merasa dihalangi kekreativitasannya dalam membuat konten oleh KPI. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih Ansar atas penjelasannya. Selanjutnya itu ada pasal 42 yang akan dijelaskan oleh pemateri kita selanjutnya. Kepada pemateri kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pasal 47 ini termasuk dengan pasal yang kontroversial. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, pasal 42 ini termasuk pasal yang kontroversial. Karena pada pasal 42 ayat pertama ini, pasal ini mewajibkan bagaimana penyiaran, lembaga penyiaran untuk sesuai dengan P3 atau SIS dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, penyiaran dan standar siaran P3S ini dibuat oleh KPI. Nah, dikhawatirkan nantinya P3 ini akan membatasi ruang jurnalisme investigasi dan juga pelaporan kritis karena KPI memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap lembaga yang melanggar aturan. Selanjutnya ada pasal 42 ayat 2. Nah, kenapa pasal ini termasuk dalam pasal yang kontroversial? Nah, dalam rancangan undang-undang penyiaran pasal 42 ini disebutkan bahwasanya pemicu tumpang tindih ya nantinya dengan pasal sebelumnya, ini pasal 40 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Dan di mana pada undang-undang tersebut dikatakan bahwasanya itu kewenangan KPI pada pasal ini tuh juga dijelaskan pada pasal tersebut, tapi kewenangannya ada pada Dewan Pers. Nah, pastinya akan ada eh, tumpang tindih antara dua pihak tersebut. Nah, dalam kesimpulannya, pasal 42 dalam rancangan undang-undang penyiaran ini menjadi salah satu fokus utama dalam kontroversi karena pasal ini dikhawatirkan nantinya akan melemahkan kemerdekaan pers, membatasi hak publik untuk mengakses informasi, dan memperkuat kontrol pemerintah atas penyiaran. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibnu atas penjelasannya. Itu ada pasal 50B yang akan dijelaskan oleh pemateri. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 50B ayat 2 huruf C. Jadi di pasal 50B ayat 2 huruf C ini menjelaskan tentang mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, di mana para jurnalistik itu dilarang untuk terus-terusan menyiarkan berita-berita gitu, yang misalnya yang seperti kita tahu ya, berita Verdi Sambo, terus tentang korupsi-korupsi lainnya itu
kita tuh nggak akan tahu kalau misalnya bukan jurnalistik yang terus menggali berita-berita tersebut. Jadi dengan adanya eksklusif jurnalistik ini, berita itu nggak boleh terus-terusan disiarkan seperti itu. Kemudian yang pasal 50B ayat 2K itu berbunyi penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme, terorisme. Sebenarnya yang menjadi masalah ini adalah pencemaran nama baik, di mana seperti yang kita tahu pada Undang-Undang UU ITE itu ada juga yang mengatur tentang pencemaran nama baik, dan sudah banyak orang-orang yang ditangkap karena diduga pencemaran nama baik. Bagaimana jika undang-undang ini disahkan? Maka kalau kita melaporkan dan menayangkan berita-berita tentang korupsi, bisa jadi para pejabat itu malah gimana ya, malah pakai undang-undang ini bilangnya itu pencemaran nama baik gitu loh. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Faiza atas penjelasannya. Dan yang selanjutnya itu ada pasal 51E dan yang akan dijelaskan oleh pemateri. Para pemateri dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan pasal 51E. Jadi pasal 51E dalam Rancang Undang-Undang Penyiaran Indonesia mengatur tentang penyelesaian sengketa jurnalistik. Jadi penyelesaian sengketa jurnalistik ini biasanya seperti kegiatan jurnalistik yang memberitakan apa, contoh kasusnya seperti jurnalistik memberitakan berita yang tidak akurat, kemudian mencemarkan nama baik atau melanggar kode etik jurnalistik. Biasanya sebelum munculnya RUU ini atau tidak disahkan RUU ini, biasanya jika ada kesalahan pada kegiatan jurnalistik maka akan dihukum melalui jalur Dewan Pers. Kemudian jika RUU ini disahkan maka kegiatan jurnalistik yang melanggar akan dihukum di pengadilan. Maka itu muncullah kontroversi karena dikhawatirkan akan melemahnya peran Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers dan menghambat jurnalisme diinvestigasi. Kemudian kritikus berpendapat jurnalistik pengadilan akan memakan waktu lama dan biayanya cukup mahal sehingga dapat menjadi alat bagi pihak-pihak yang berkuasa untuk membungkam para jurnalis agar tidak mempublikasi kasus mereka. Kemudian ini akan memperlambat proses penyelesaian sengketa karena biaya mahal tadi dan waktu lama. Kemudian yang ketiga adalah mempersempit ruang lingkup Dewan Pers. Dewan Pers merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di Indonesia. Maka jika pasal ini disahkan, Dewan Pers pasal ini disahkan maka akan mempersempit ruang lingkup Dewan Pers dan melemahkan perannya dalam melindungi kebebasan pers. Meskipun menuai kritikan, namun perlu dicatatkan bahwa RUU Penyiaran Indonesia masih dalam tahapan pembahasan di DPRI. Masih ada peluang untuk mengubah atau menghapus pasal 51E ini sebelum RUU disahkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Nah, tadi merupakan materi terakhir dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang menyanggah, dapat langsung dipertanyakan di WA